Muhammad SAW terlahir dalam keadaan nazifan, bersih. Ya. Bayi yang paling bersih lahir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bayi penuh darah lahir darah mulut, belum dihitan juga, masih ada tali pusarnya. Tapi beda sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir nazifan, beliau itu dalam keadaan yang sangat bersih, bahkan keluar cahaya, ada cahaya yang memancar daripada Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanzilu biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tattariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang kami hormati dan kami cintai juga keluarga kita, orang tua kita, Umi Hajah Muhtabiadan, Abah Haji Sobari, sebagai selaku Sohibul Hajat daripada cucunya, anaknya Abang Agus dan Teh Sari yang sedang bahagia karena milad, karena ulang tahun, dan juga sekaligus tasyakuran ulang tahun dan khitanan. Sudah seminggu dihitan, 2 mingguan. Alhamdulillah kita doain semoga menjadi anak yang soleh, yang bisa membanggakan orang tuanya, membantu agama dan bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hormati pula orang tua kita, abang kita, ya encing-encing kita. Insyaallah dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, untuk tetap bisa hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dalam rangka acara tasyakuran adik kita, ponakan kita semuanya, Zainuri Mukhtar, yang baru saja berulang tahun dan juga baru melaksanakan khitan. Dengan rasa syukur mereka, orang tuanya mengadakan acara untuk mendoakan anak-anaknya, mendoakan Zainuri Mukhtar supaya menjadi anak yang soleh, supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga bisa bermanfaat nantinya. Allah sudah besar. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, pasti akan Allah tambah nikmat tersebut. Semakin kita banyak bersyukur, dikasih nikmat sedikit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dikurangkan sama Allah, kita bersyukur. Kita adakan selamatan, ada kita selamatan. Tasyakuran, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur lebih-lebih lagi, insyaallah akan Allah tambahkan nikmat syukur tersebut, nikmatnya tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita berkufur nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Yang sekali-kali kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amal seseorang hamba 500 tahun tidak ada apa-apanya dengan satu nikmat mata. Amal seorang hamba yang 500 tahun tidak ada apa-apanya
nikmat satu mata. Ya, apalagi kita yang hidupnya nggak lebih dari 63 tahun. Kalau lebih itu bonus. Ya, sudah dapat bonus, syukurin. Kalau disyukurin, perbanyak lagi ibadah. Sudah tinggal dicabut doang sama malaikat. Yang 500 tahun aja nggak ada apa-apanya. Dia ngerjain kebaikan dari bayi sampai dia mati 500 tahun itu nggak ada apa-apa dengan satu nikmat mata. Nggak ada artinya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Dulu dikisahkan daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham dari tabi'in. Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi terkenal, ahli tasawuf. Pokoknya kalau berbicara masalah hati itu nanyanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Dulu kisahnya Sayyidina Ibrahim bin Adham sedang berjalan melintasi sebuah perlintasan. Di situ ada duduk satu orang. Orangnya ini nggak sempurna seperti kita semua. Kita bisa melihat, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Orang ini nggak seperti kita, yang mana semua alat indera kita semua kita bisa gunakan. Tapi orang ini enggak. Ketika itu Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat seseorang ini disuapin sama orang lain. Pokoknya ketika ada orang yang lewat dikasih suapan sama orang yang lewat. Sayyidina Ibrahim bin Adham takjub sama orang lain, tertarik, akhirnya disamperin. Ketika selesai dikasih makan sama orang lain, dia bilang, Alhamdulillah ala ni'matillah wa yahul azimah. Segala puji bagi Allah. Berterima kasih dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya Sayyidina Ibrahim bin Adham itu tertarik dengan orang tersebut, padahal dia punya cacat, ya, banyak sekali cacatnya, tapi dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas disamperin, apa yang membuat engkau begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau nggak bisa melihat, engkau juga nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan. Bahkan kulitnya itu kena kusta, kakinya lumpuh, tangannya juga lumpuh. Ditanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, kenapa kau bisa begitu syukurnya sama Allah sampai mengucapkan Alhamdulillah ala ni'amillah wa atayahul azimah. Bersyukur, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya Allah, atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia bersyukur segitu besarnya padahal dia punya jasad yang itu enggak sempurna. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh. Ya. Akhirnya dijawab sama orang tersebut, saya masih punya lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya masih punya hati untuk bisa merasakan kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena percuma kita punya segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, percuma kita punya itu semua tapi kita nggak pernah bisa berzikir kepada Allah ketika kita punya lisan. Kita nggak pernah bisa merasakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada ulama ketika kita punya hati. Percuma. Tapi orang tersebut ketika kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, dia nggak bisa melihat, makan juga nggak bisa kecuali disuapin sama orang. Tapi bersyukurnya begitu besar. Karena apa? Karena dia masih punya lisan untuk berzikir kepada Allah, dia masih punya hati untuk
bersyukur kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah SAW. Akhirnya ada Sayyidina Ibrahim bilang, ini derajat syukurnya sangat besar ketika orang ini ditimpahan musibah, tidak bisa melakukan apa-apa tapi masih bisa bersyukur kepada Allah tanpa mengeluh. Tapi kita, keseharian kita, apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita bisa sedikit aja menyamai orang tersebut dalam artian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita bisa? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kalau kita pandai-pandai bersyukur, belajar bersyukur sedikit-sedikit, insya Allah akan Allah tambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan juga nikmat yang Allah berikan itu ditambahkan kepada kita semua. Itu daripada syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adha billah fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah perlindungan. Wa man sa'alakum billah fa'tuh. Barang siapa yang dari kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah berikan, maka akan Allah kasih. Fadkuruni adkur washkuruli wala tadkurun. Kemudian Sayyidina Luqman juga begitu, Sayyidina Luqman Al-Hakim, daripada kisah yang di Al-Quran yang Allah sebutkan, walaqad atayna Luqman al-hikmah anishkur lillah. Telah kami datangkan kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim sebuah hikmah, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah daripada acara ini kita bersyukur. Yang punya hajat bersyukur, tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat. Nikmat apa? Nikmat anaknya yang ulang tahun, yang habis dihitan. Alhamdulillah anak yang gak takut dihitan. Kenapa? Karena hitan termasuk daripada kitab, dijelaskan dalam kitab Al-Hukmi Syahrul Kabir, sebutkan bahwa fa innama wajibun lirrajul, sebenarnya itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk dikhitan. Jadi hukumnya wajib bagi seorang laki-laki dikhitan. Ya, kita punya anak laki-laki, nggak ada batasan umurnya, nggak ada batasan umurnya. Bahkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu dikhitan, kalian tahu umur berapa? Sayyidina Ibrahim ihtatana Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dihitan. Kata Rasulullah SAW, bahwa waladun, bahwa ibnun samanina sana, 80 tahun, bil kudum, di tempat namanya Qudum. Ada yang bilang itu nama tempat, kata ulama, ada yang bilang juga itu nama alat. Tapi kebanyakan bilang itu nama tempat, bil Qudum. Sayyidina Ibrahim alaihissalam dihitan pada umur 80 tahun. Ya, umur 80 tahun dihitan. Bagaimana tuh cara hitannya? Alat. Ya, gunting patah. Umur 80 tahun. Jadi buat anak muda yang belum hitan, gak usah sedih, masih panjang. Muda. Belum sedih. Bilal. Belum. Abang Ya, jangan sedih. Bilal. Kalau mau hitam 2 kali nggak apa-apa. Apa? 2 kali. Habis dah. Doain. Tapi ada beberapa daripada Nabi
Dan Rasul yang dihitan itu terlahir dalam keadaan terhitan, termasuk junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita sering dengar di maulid, Wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan mahtunan maqtu'an sur. Nabi Muhammad itu terlahir, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan nazifan, bersih, ya. Bayi yang paling bersih lahir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayi penuh darah lahir darah mulut, belum dihitan juga, masih ada tali pusarnya. Tapi beda sama Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, nazifan, beliau itu dalam keadaan yang sangat bersih. Bahkan keluar cahaya, ada cahaya yang memancar daripada Sayyidina Muhammad SAW. Maktunan, terhitan, ya, sudah terhitan. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dihitan oleh kakeknya pada umur 7 tahun. Tapi yang paling kuat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah terhitan ketika beliau lahir. Maqtu' as-surah, tali pusarnya sudah terpotong. Udah pokoknya udah jadi bayi yang sangat bersih, bayi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlahir, bahkan terlahir pun dalam keadaan yang sempurna. Jadi buat laki-laki, kita punya anak laki-laki, kalau bisa dihitan sebelum balik, nama wajibun lirrajul, semua itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Kenapa? Banyak positifnya dari segi kedokteran juga. Kenapa? Karena kalau belum dihitan sampai sudah dewasa, itu kotoran tidak bisa dibersihkan. Jadi ada kotoran-kotoran yang nggak bisa dibersihkan. Tapi kalau beda dengan laki-laki yang sudah dihitan, itu terbuka, jadi gampang dibersihkan. Jadi ketika dia belum disunat, itu masih ada kotoran yang nempel terus gitu. Tapi kalau sudah disunat, insya Allah bersih. Dari segi kedokteran juga bersih, bagus. Kalau perempuan itu mukarramatun, kata Rasulullah, itu menjadi suatu kemuliaan atau kehormatan bagi seorang wanita. Karena apa? Karena ketika wanita yang nggak dihitan itu, baiknya wanita dihitan itu ketika baru lahir langsung dihitan sebaiknya. Jadi kalau wanita nggak dihitan tuh libido seksualnya itu meningkat sangat drastis. Jadi yang maaf nih, kalau misalkan ada wanita yang nggak dihitan, itu bawaannya panas terus, panas terus. Makanya kita alhamdulillah di Indonesia nih, rata-rata perempuannya dihitan. Kita nggak di Amerika, kita nggak di Inggris. Coba seandainya kita di Inggris, di Amerika, oh nggak tahan kita. Kejar-kejar kita, ya kalau kita kan nggak terima, kita nggak mau. Karena apa? Karena itu perbuatan zina. Tapi kalau di Amerika dikejar sama cewek, lakinya mau. Tapi kalau mereka tinggal di Indonesia yang nggak pada dihitan tuh, laki-laki dikejar sama dia. Dia ngejar-ngejar laki-laki. Tapi kita nggak mau. Akhirnya puyeng. Mau melampiasi kemana ya? Alhamdulillah datanglah Islam. Itulah Islam. Makanya wanita disunahkan ataupun dianjurkan. Ada yang mengatakan juga tidak wajib bagi seorang wanita ya untuk dihitan, tapi dianjurkan untuk kebaikan perempuan tersebut, untuk kehormatan perempuan tersebut, itu lebih baiknya dihitan. Mukarramatun, itu jadi kehormatan bagi seorang wanita. Ya insyaallah. Para nabi yang terlahir dalam keadaan terhitan itu ada 15 nabi, ada 15 orang sallallahu alaihi wasallam. Adam, Nabi Adam yang pertama, yang kedua Nabi Syed bin Adam, anaknya Nabi Adam, Syed bin Adam. Nuh alaihi salam, Nabi Nuh. Terus Nabi Hud, Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh. Terus Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh,
kemudian Nabi Lut, dan Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, wa Sulaiman, wa Zakaria, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, wa Isa, kemudian Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa, wa Hanzalah, Nu, Sofwan. Ada nama Nabi namanya Hanzalah. Itu kuburannya ada di Yaman. Alhamdulillah ada pernah sono. Itu kuburannya panjang benar. Masya Allah panjang. Ya, ada beberapa nabi yang kuburannya ada di Yaman, termasuk Nabi Hanzalah. Kemudian Nabi Hud alaihissalam. Jadi setiap tahun kita Habib Umar mengadakan yang namanya ziarah am, ziarah umum untuk warga penduduk kota Karim. Jadi itu kita tahu kota yang di makamnya Nabi Hud itu kalau bukan dalam keadaan ziarah, jadi kita ini ziarah seminggu kita nginep di situ di kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Hud alaihissalam. Jadi di situ banyak orang-orang yang sudah menyediakan hotel-hotel, dibikin hotel-hotel kayak rumah-rumahan, ada yang dibikin kemah-kemah. Kalau Darul Mustafa, Pondok Habib Umar punya gedung-gedung sendiri buat santrinya pada nginep di situ. Jadi kalau misalkan 7 hari tersebut lagi ziarah, itu benar-benar kayak kota yang hidup, ramai, lampu di mana-mana, benar-benar nyala. Tapi kalau misalkan bukan lagi waktunya ziarah, selain 7 hari tersebut, itu benar-benar gelap, nggak ada orang sama sekali, kayak kota mati. Masya Allah. Apresiasi orang-orang sana untuk berziarah kepada Nabi Allah Hud sungguh luar biasa. Kalau ziarah am itu diumumkan bagi orang-orang penduduk sana. Tapi kalau misalkan ziarah khusus untuk santri Habib Umar bin Khatib. Jadi kita kalau setiap kemarin nih masuk musim dingin itu ziarah. Alhamdulillah enak. Benar-benar kerasa perjuangannya, kerasa ngerebutin namanya keberkahan itu benar-benar terasa. Insya Allah kita semua kalau kita ada niat, kita ada hati tulusan untuk pengen hadir ke sana, insya Allah akan Allah izinkan datang sana. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.